Yang pertama kali hubungin gue tuh Kelly telepon tanya, Wale, lu mau main basket gak bareng gue? Pada saat itu gue pikir itu cuma tawaran Tarkam yang diajakin main di luar kota. Terus gue pikir oke, boleh lah gini main sama siapa aja, nanti deh belum ketahuan rosternya siapa aja. Ya kejar aja mimpi lo, terus jangan anggap remeh sama apa yang lo punya. Kalau orang lain bisa ya, jangan berkecil hati karena ada orang lain bisa, gue yakin lo semua juga pasti bisa. Tiap orang tuh punya jalannya masing-masing, jalanin terus ya, jangan patah semangat lah. Jadi begitu lo udah jalan begitu jauh, lo nengok ke belakang dan lo ngerasa ternyata gue udah sampai di titik ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the Tampan Podcast All Body Have a Story. Ya, balik lagi sama saya Rashid Dodo. Kita kalau misalnya di Jakarta ini selalu podcast itu di lapangan basket. Wah, anak basket sekali nih, Bang. Anak basket banget. Anak basket banget. Nah, dan di sebelah saya ada Bang Wale. Ya. Nama panjangannya, Bang? Nama panjangnya Vittorio Albertelli Walewangko. Victorio Albertelli Walewangko. Ribet. Tapi kalau mainnya nggak ribet, santai. Main basketnya luwes banget. Apa kabar, Bang? Baik, thank Baik you. ya. Kita mau ngobrol apa nih? Apalagi kalau bukan basket. Wah, tentunya basket ya. Iya juga sih. Oke guys, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, kita mau kasih tahu dulu kalau misalnya kita udah dites swab antigen dan dinyatakan negatif, dan kemarin udah vaksin 2 kali. Mungkin abang udah 3 kali mungkin ya? Belum. Oh belum, baru 2 kali, sama kayak saya juga. Nah Bang Wale, dulu mau tahu sih gimana awal-awal cerita basket Bang Wale pertama kali itu, mana sih kira-kira? Justru awalnya gue bukan main basket. Apa? Main apa dulu? Awalnya main bola. Anak bola banget. Gue awalnya anak bola banget. Yang ya pokoknya kemana-mana main bola deh. Terus baru pertama kali nyobain basket itu SMA. Justru baru SMA. Terlambat basket lah ibaratnya. Terus pas start gue main basket, ternyata waktu itu masih kecil itu gue ngerasa kok di basket ternyata ada beasiswa sekolah, ada gini dan gitu. Maksudnya gue belum tahu dunia olahraga tuh patennya seperti apa sih gitu. Pas gue terjun pertama kali ke basket, ternyata ditawarin beasiswa dari klub waktu itu. Terus Boleh disebutin klubnya, klub apa? Scorpio waktu itu. Oh, Scorpio. Ditawarin transport lah ibaratnya. Terus dari sekolah pun dikasih beasiswa 100% untuk sekolah. Terus gue yang ternyata basket lebih enak ya dibanding sepak bola ya gitu. Terus ya udah dari situlah gue mulai nekunin basket. Jadi bisa dibilang ya SMA lah gue bener-bener baru main basket, bener-bener baru kenal bola basket SMA. Kelas berapa tuh Bang? 1 Kelas 1 SMA berarti? SMA. Oh, berarti dari kecil mungkin sampai SMP kelas 3 itu sepak bola? Sepak bola, cuman tahu itu olahraga basket dan masih belum punya basic, gak punya basic sama sekali, nggak punya fundamental basket sama sekali. Berarti emang benar-benar dari nol ya? Iya dari nol, cuman tahu ya itu main basket, terus seperti apa mainnya udah gitu doang. Sisanya untuk ngerti main atau bisa mainnya tuh nggak sama sekali. Baru tahu kan, Bang Wale dulunya main bola loh. Bola. Walaupun sama-sama bola, yang kalau sepak bola kan bola agak kecil kan, kalau basket agak gede. Yang satu dipakai kaki, yang satu pakai tangan. Nah, itu dia. Nah Bang, waktu pertama kali terjun ke Liga Pro itu pada saat tahun berapa sih Bang? 2007. 2007 pertama kali terjun. Waktu itu klub pertama yang ditawarin itu Stadium. Pertama kali main di stadium Abang? Ya, udah tes di Stadium dan lain-lain lah. Terus pindah ke Citra Satria. Terus sempat udahan main basket dulu, sempat kerja di luar kota. Habis itu balik lagi ke Pelita Jaya. Dulu boleh tahu nggak sih kenapa pada saat itu kata Bang Wale tadi sempat udahan? Itu kira-kira alasannya apa sih sempat udahan itu? Dan tiba-tiba langsung main ke Pelita Jaya. Nah mungkin itu ya. Kira-kira apa Bang? Jadi sebenarnya gue itu bisa dibilang anak yang bosenan. Jadi setelah beberapa lama main basket, bosen.
terus capek ya, kayak dunianya itu pagi sore latihan terus, bener-bener yang ya udah deh, hidup lu cuma buat basket aja, jenuh, terus ya sempat retired lah, sok-sokan retired sampai Terus comeback. iya, sampai di satu titik di mana kangen juga nih main basket segala macam, tiba-tiba ditawarin tim gede, dan pada saat itu gue ada di titik yang gue kangen main basket, pengen main basket lagi, taunya ditawarin sama tim besar lah ya gitu, tim besar dengan tawaran yang cukup menggiurkan gitu. Jadi gue pikir oke lah, ngejar mimpi lah setahun 2 tahun ini. Berarti pas waktu sempet boleh dikatakan pada saat itu Bang Wale pensiun nih pada saat itu. Itu gimana ceritanya Pelita Jaya untuk nawarin apalagi dengan value yang gede itu? Ya. Jadi awalnya ada obrolan, salah satu pemain basket adalah Kelly, kita tahu lah ya, Kelly Purwanto. Yang pertama kali hubungin gue tuh Kelly. Kelly telepon tanya, Wale, lu mau main basket gak bareng gue? Pada saat itu gue pikir itu cuma tawaran Tarkam yang diajakin main di luar kota. Terus gue pikir oke, ya boleh lah, gini main sama siapa aja. Nanti deh belum ketahuan rosternya siapa aja. Gue pikir oh ya, jadi gue makin mikir oke bener lah ini main Tarkam. Terus sempat hilang kontak, sempat dikontak sama salah satu lagi orang Pelita Jaya. Terus kontak terakhir itu udah hilang tuh 3 bulan 4 bulanan kalau nggak salah. Momen baliknya itu pas ditelepon sama asisten manajernya Pelita Jaya, ditawarin dengan ya angka dan lain-lain segala macam. Gue pikir gue bilang oke, kenapa enggak ya, gue coba dulu deh gitu. Terus mereka bilang kalau memang sudah siap terbang ke Jakarta semuanya nanti ditanggung. Begitu gue nyampe di Jakarta, latihan sekali doang, terus latihan sekali doang, besokan paginya oke lah, bisa dibilang dikasih lampu hijau dari manajemen, suruh tanda tangan dengan harga yang oke, dengan ya Mungkin boleh disimpulkan, gue dulu boleh simpulkan manajemen Pelita Jaya nih Bang, mungkin ngelihat Abang tuh ada satu something spesial mungkin ya di diri Abang mungkin ya pada saat itu. kalau gue boleh cerita itu si yang ngajak join itu sebenarnya pelatihnya, Nat Kenson. Waktu itu Pada saat itu pelatih asing ya. iya, waktu itu pada saat itu pelatih asing. Nah, Nat Kenson itu, jadi gue dulu sempet diminta untuk main di Hang Tua. Waktu itu Nat Kenson main di Hang Tua. Ngelatih Hang Ngelatih Tua. Hang Tua waktu itu ya. Terus sempat ditawarin, udah ngobrol sama manajemennya, ternyata yang nggak ketemu lah angkanya. Sampai ya itu pas Nat Kenson pegang Pelita Jaya, Nat Kenson kayaknya mention nama gue gitu. Jadi manajemen Pelita Jaya hubungin gue untuk nawarin lah. Jadi pas cuma sekali latihan doang, habis itu Nat Kenson bilang oke. Manajemen kasih tawaran kontrak dan lain-lain. Dan gue baca kontraknya, ternyata wow, oke. Gue nggak pakai babi, langsung set. Kayaknya pemain kesukaan Nat Kenson ini. Kalau pelatih Nat Kenson nonton nih, hadir Bang di sini Bang, Bang lagi ya. Coach dong. Coach Nat Kenson, Taman Podcast ya. Nah Bang, kira-kira jadi pas pada saat di Liga Pro itu berapa tahun totalnya main ke Liga Profesional? 2007 sempat off, terus terakhir itu di 2015. Berarti sekitar 7 tahunan lah ya. Sekitar 7 tahun nih. Yang bikin Dodo penasaran tuh pada saat itu siapa sih yang paling sulit dijaga menurut Bang Wale? Waduh, selama gue main untuk posisi gue ya point guard, the one and only si Mario Wusang pada saat itu. Mario Wusang ya. Dengan IQ basket yang bukan cukup ya, wah terbaik deh Mario Wusang. Visi misi mainnya bagus, terus kita bisa tahu dulu masih belum in shape kayak sekarang, dan dulu masih gede badannya. Tapi ya bener-bener sulit dijaga, dia nggak punya speed tapi bener-bener mematikan. IQ basketballnya ya Bang ya. Mungkin itu nggak dipunyain setiap masing-masing pemain ya. Betul. Cuman individu satu orang aja mungkin ya kan. Sama mungkin kalau buat gue si Mario Wusang ini besar di luar kayaknya ya. Jadi ya itu terbentuknya itu dengan IQ basket, dengan cara mainnya itu main di luar. Bener. Nah itu untuk pemain yang paling sulit dijaga pada saat zaman Bang Wale nih.
pada saat sekarang pemain lokal nih, siapa sih yang di liga profesional yang menurut Bang Wale punya potensi lebih baik lagi atau lebih maju lagi ke depannya? Kalau gue pribadi sih ada satu anak yang baru naik nih, masih muda banget, Yuda Yuda Saputra ya. Saputra. Itu anak sih eh, apa ya, buat gue nyalinya sih Gila ya mungkin. nyalinya sih gila banget. Nyalinya untuk anak yang baru baru masuk ke dunia pro ya, tapi memang dia mungkin ajang internasional atau jam terbang di dunia basketnya sudah cukup mateng. Cuman begitu masuk di IBL dan dia bisa perform sebegitu killernya, buat gue nih anak mentalnya sih sadis. Dan dia rookie tahun ini dan bisa bawa tim ya, mentalnya dia emang Yuda lo keren. Yuda Saputra kalau nonton juga ya. Kita panggil semua di Taman Podcast. Bang Wale nih ngidola ini. Nah, berbicara mental, Bang. Apa namanya? Kalau misalnya dari Palembang itu yang Dodo tahu juga ada beberapa nih nama-nama pemain yang sudah terjun ke liga profesional. Dan tentunya menjadi menjadi andalan di timnya. Menurut Bang Wale, kira-kira kalau misalnya ada pemain-pemain lagi dari Palembang atau Sumsel mau terjun ke Liga Pro dan tentunya menjadi tim andalan di timnya, apa bekal yang harus dibawa? Em, Kalau gue pertama itu jangan takut. Jadi anak daerah tuh selalu ngelihat kayaknya, wah Jakarta itu terlalu wah banget gitu. Kayak untuk masuk ke liga besar atau masuk ke ya pokoknya liga besar, terus mereka mikirnya kayak gue anak daerah nih, eh, bekal gue kurang dan lain-lain. Enggak sama sekali, justru anak daerah itu yang bisa dijadiin apa ya, underdog nih. Underdog mungkin ya. Bener, dengan lo datang udah jauh-jauh ke ibu kota, terus lo udah fight eh, untuk bisa dapet di salah satu di liga gede ya. Itu buat gue nggak main-main ya. Jadi kayak ya kejar aja mimpi lo, terus jangan anggap remeh sama apa yang lo punya gitu. Kalau orang lain bisa pokoknya jangan berkecil hati, karena kalau orang lain bisa, gue yakin lo semua juga pasti bisa. Intinya semua orang punya jalannya masing-masing dan punya apa namanya kesempatannya masing-masing ya Bang. Yes, pokoknya jangan ragu sama diri lo, jangan ngecilin karena aduh gue datang dari luar kota, saingan gue banyak, gue datang dari daerah, kayaknya orang apa daerah lain tuh kayak enggak men. Justru ya lo harus bisa apa ya, step up, buktiin kalau memang lo datang dari daerah yang terbaik juga. Kalau tadi kan ketawa-tawa. Serius Kata tak? saya. Pokoknya apa namanya intinya buat pemain-pemain muda yang ada di Palembang atau di Sumatera Selatan kata Bang Wale tadi, selagi kita punya tekad, punya niat, punya mental segala macam fisik dan semuanya udah disiapin, nggak ada yang nggak mungkin ya Bang. Betul. Pokoknya apa ya, tetap kejar mimpi lo deh, karena setiap ya benar, gue setuju tadi yang lo bilang, kayak setiap orang tuh punya jalannya masing-masing. Jalanin terus ya, jangan patah semangat lah. Jadi begitu lo udah jalan begitu jauh, lo nengok ke belakang dan lo ngerasa ternyata gue udah sampai di titik ini ya. Bang Wale Bangko teguh nih. Boleh Wale nonton acara saya di TV mana? Di Taman TV nih. di Tampan Podcast loh. Nah terakhir Bang, pertanyaan terakhir, apa komentar Abang untuk The Tampan Podcast dan tentunya The Tampan Basketball untuk kedepannya? The Tampan Basketball sih buat gue apa ya, jadi keluarga baru yang bikin kita tuh bisa ngumpul Tiap minggu. tiap minggu. Terus teman-teman baru dan teman-teman mungkin ex-pro juga yang pada ngumpul, kita bisa fun bareng ya. Pokoknya buat gue jadi satu keluarga baru yang ya happy lah. Terus The Tampan Podcast salah satu podcast yang ngomongin basket juga, keren banget ya. Terus udah gitu, gue nggak tahu ya kalau dari daerah-daerah lain. Tahu. Bang Wale Bangko teguh. Jadi siap ke Palembang.
Siap, tinggal diundang ya, tinggal undangan ya. Oke guys, itu saja obrolan kita dengan Bang Wale Wangko. Nantikan konten-konten The Tampan Podcast yang selanjutnya. The Tampan Podcast, all body have a story. Thank you Bang Wale. Thank you. Siap. Foto dulu Bang.